Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Duit Online. Hari ini masih dalam suasana hype karena semua transaksi dan prediksi Duit Online perihal Cardano ada, semuanya mengalami kenyataan. Baik, untuk berita hari ini kita akan menginformasikan mengenai Cardano ada, berita yang sedang hype saat ini, dan juga mengenai SEC dan Binance. Berita ini adalah berita buruk. Kemudian berita buruk yang masih dalam berita buruk kedua perihal Lido Finance dan Ethereum, dan juga seperti biasa akan selalu ada informasi mengenai Bitcoin. Baik, untuk informasi yang pertama dari Cardano ada, yaitu Cardano melanjutkan rally yang kuat ketika pasar berbalik arah ke bullish kemarin ini. Terdapat 5 faktor yang mendorong kenaikan dari harga ada. Yang pertama adalah kenaikan dari aktivitas decentralized finance mereka. Kemudian yang kedua adalah upgrade fossil hard fork yang akan datang. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan Cardano ada meningkat sangat tajam, yaitu kurang lebih 93 decentralized aplikasi yang telah dibangun di atas Cardano. Kemudian yang keempat adalah baru saja diungkapkan keadaan saat ini dari pengembangan stablecoin JET dan juga rilis dari Cardano Improvement Proposal atau CIP yang bertujuan untuk membuat transaksi lebih cepat dan lebih murah. Kemudian yang kelima adalah Cardano telah mendapatkan perhatian dari investor institusi yang bahkan berani untuk menukar aset-aset Bitcoin dan Ethereum mereka ke Cardano karena mereka semua percaya akan potensi Cardano di masa depan. Baik, dan berita-berita 5 hal yang baik ini sebenarnya bukan terjadi sekarang juga, hari ini saja. Bahkan beberapa hari yang lalu, 5-4 hari yang lalu, bahkan seminggu yang lalu sudah banyak berita baik mengenai Cardano. Maka dari itu, semua orang yang mengikuti channel dari Duit Online itu pasti akan sama seperti Duit Online, yaitu langsung trading Cardano itu sendiri. Lihat hasil dari trading Duit Online sekarang sudah untung 400%. Dua video yang lalu itu keuntungan Cardano ada dari trading Duit Online itu hanya sebesar 300%. Video kemarin mencapai 400% dan hari ini 450%. Dan saya akan mengucapkan selamat buat teman-teman yang telah mengikuti channel Duit Online, karena kesempatan cuan sangat besar dari semua informasi yang diberikan oleh Duit Online. Kemudian peningkatan 450% ini per hari ini itu sangat luar biasa. Mengapa? Karena hari ini semua koin, baik Bitcoin maupun altcoin, itu mengalami penurunan. Bisa dilihat Bitcoin mengalami penurunan 4%, Ethereum hampir juga 4%. Semuanya dalam keadaan merah kecuali USD, koin-koin stable, dan juga Cardano. Hanya Cardano sendiri yang naik sebesar 4%. Teman-teman bisa lihat semuanya, Binance, Solana, Dogecoin, Polkadot, Avalanche semuanya mengalami penurunan. Hanya stablecoin yang mengenai kenaikan, DAI dan juga USDC. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan transaksi Cardano ada saat ini, menurut Duit Online mungkin belum terlambat. Tetapi ingat ya, Duit Online ini hanya memberikan informasi atau sudut pandang dari sisi Duit Online sendiri. Dari sisi teman-teman harus melakukan riset tersendiri supaya teman-teman tidak mengalami kerugian. Jangan mentah-mentah
mengikuti Duit Online, karena Duit Online bukanlah penasihat finansial. Duit Online juga sering melakukan kesalahan dan akhirnya rugi. Maka dari itu teman-teman harus melakukan riset tersendiri supaya tidak mengalami kerugian. Baik, untuk prediksi masih sama. Ketika di tanggal 5 Juni, sekitar 3 hari yang lalu, Duit Online melihat bullish flag dan sudah break dari bullish flag tersebut, ditambah Cardano ADA mengalami oversold dan dalam tren mengalami peningkatan. Itu adalah kesempatan yang bagus. Pada saat itu Duit Online melakukan prediksi kenaikannya adalah sebesar 0, akan mencapai sekitar 0,67 atau 0,66 pada saat itu. Dan sekarang Duit Online juga masih sama, prediksi target take profit dari Duit Online adalah di 0,66. Kemudian ada juga hal yang membuat Duit Online akan menutup transaksi tersebut, transaksi Cardano ADA. Hal kedua tersebut adalah jika sudah mencapai tanggal 20. Mengapa? Karena tanggal 20 sudah mendekati hasil hard fork dari Cardano ADA. Biasanya yang terjadi adalah pengalaman dari Duit Online. Semua hal yang terjadi adalah buy the rumors, sell the news. Jadi udah mendekati hari hanya hasil hard fork terjadi, maka rata-rata orang-orang akan menjual semua keuntungan yang sudah didapatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan Duit Online juga akan sama. Pilihannya antara take profitnya di 0,66 atau 0,67 atau ketika sudah tanggal 20. Salah satu yang tercapai terlebih dahulu akan menutup transaksi Cardano ADA dari Duit Online. Baik, kemarin juga Duit Online mengatakan bahwa ketika sudah turun sampai di poin 0,62, Duit Online mengatakan bahwa yakin dari Fibonacci retracement ini akan menjadi support yang sangat kuat, sehingga Cardano ADA tidak akan turun sangat parah. Dan ternyata benar terjadi. Ketika sudah turun, mungkin sedikit turun dari Fibonacci retracement ini, langsung Cardano ADA kembali naik cukup signifikan. Untuk dari stochastic RSI sendiri saat ini dalam keadaan oversold, jadi kemungkinan besar untuk kembali naik itu cukup tinggi. Tapi ingat ya teman-teman, untuk melakukan riset dari sisi teman-teman sendiri, jangan mentang-mentang mengikuti Duit Online. Baik, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai BNB dan juga SEC. SEC telah melakukan investigasi terhadap BNB token Binance. SEC telah mulai melakukan penyelidikan terhadap token BNB. Regulator sekuritas Amerika tersebut telah melihat ke awal-awal ketika exchange Binance itu berdiri dan memeriksa apakah penjualan initial coin offering atau ICO token dari BNB ini telah di tahun penjualan ICO-nya di tahun 2017 ya, adalah penjualan sekuritas yang tidak terdaftar, dan SEC sedang mencari kesalahan dari Binance Token. Untuk Binance Token tersendiri itu mengalami penurunan cukup signifikan sampai mencapai 5%. Untuk chartnya akan saya buka Binance. Kita lihat dari chartnya itu seperti apa. Nih, teman-teman bisa lihat penurunannya dari tanggal 6 menurun sangat signifikan sampai ke bawah ini. Akan tetapi jika teman-teman lihat ini dari sudut pandang Duit Online, ini penurunan ini karena sudah mencapai double top. Double top itu akan Duit Online tunjukkan. Baik, teman-teman bisa melihat double top yang pertama
pertama, double top yang kedua, kemudian memang sudah saatnya turun karena sudah mencapai double top. Mengapa double top ini terjadi? Karena Fibonacci retracement di nilai 325 ini sangat kuat. Jika dilihat, telah terjadi beberapa kali resisten. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mungkin lebih resisten di Fibonacci retracement 325. Jadi karena sudah menyentuh Fibonacci retracement dan juga double top, maka sudah hal biasa bagi sebuah token untuk mengalami penurunan. Akan tetapi, Tweet Online melihat kecenderungan dari berita-berita buruk dari SEC ini hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena SEC mengatakan penyelidikan baru dimulai. Artinya, untuk mendapatkan hasil dari penyelidikan itu akan makan waktu lama. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi, impact dari akibat dari informasi yang membuat Binance turun sangat drastis ini hanya bersifat sementara. Tweet Online yakin beberapa hari ke depan nilai dari Binance itu akan naik sedikit demi sedikit, dan ketika sudah mencapai nilai di Fibonacci retracement tersebut ini, maka Binance harga token BNB akan turun kembali karena itu adalah resisten yang sangat kuat. Jadi jika teman-teman mengikuti informasi dari Tweet Online sekarang ini, kesempatan teman-teman untuk cuan dari membeli di saat bawah kemudian jual di saat mendekati Fibonacci retracement itu akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dan Tweet Online juga yakin sekarang stokastik RSI sudah berada di bawah dan sudah ada beberapa orang yang sudah mulai membeli, maka Tweet Online juga pasti akan membeli di saat ini di nilai 283, dan take profit, target dari Tweet Online untuk take profit adalah area sekitar Fibonacci retracement. Mungkin untuk lebih aman akan berada di nilai 315 untuk take profitnya, karena saya melihat pergerakannya hanya di sekitar nilai antara 280 sampai 300-an. Dan tidak ada kecenderungan untuk naik sangat tinggi maupun turun sangat rendah. Dan impact dari informasi SEC investigasi ini masih akan memakan waktu lama, jadi teman-teman tidak perlu takut bahwa BNB akan turun sangat parah. Ini investigasinya baru mulai, hasilnya akan bisa makan waktu bertahun-tahun, sangat lama. Baik, selanjutnya informasi datang dari Ethereum dan Lido Finance. Ini juga merupakan informasi yang kurang begitu bagus. Lido Finance, yaitu developer dari Lido Finance, mengatakan bahwa DAO harus menjual 17 juta dolar Ethereum sebagai persiapan terhadap bear market. Jadi developernya sendiri ya yang menyarankan untuk menjual Ethereum. Baik, kita coba cek alasannya mengapa seorang core developer dari Lido Finance telah mengajukan proposal untuk meminta platform governance-nya menjual 10.000 Ethereum atau senilai 17 juta dolar dari dana treasury fund. Dan tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila bear market bertambah lama, karena prediksi para ahli untuk inflasi Amerika yang sudah mencapai 8% ini untuk menekannya sampai ke bawah itu memakan waktu cukup lama, mungkin sampai akhir tahun ini atau mungkin malah tahun depan. Dan juga informasi yang lain adalah cycle bull market atau Bitcoin halving. Bitcoin halving itu baru akan terjadi 2 tahun ke depannya. Jadi untuk berubah dari bear menjadi bull kembali itu mungkin masih akan memakan waktu 1 tahun sampai 2 tahun ke depan dan cukup lama. Maka dari itu developer dari Lido Finance tersebut wajar menyarankan untuk menjualnya, karena beliau takut bahwa bear market ini mungkin akan
makan waktu yang sangat lama. Dan dia mengatakan bahwa harus diversifikasi kurang lebih setengah dari Ethereum ke dalam bentuk stablecoin untuk membayar operasional Lido Finance untuk 2 tahun ke depan. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Lido Finance adalah protokol liquid staking yang memperbolehkan pengguna untuk unlock nilai yang mereka staking untuk efisiensi kapital. Untuk mungkin adalah bahasa resmi, penjelasan bahasa resmi. Penjelasan mudahnya dari liquid staking adalah, kita ambil contoh, biasanya jika teman-teman staking suatu token, maka teman-teman tidak bisa melakukan apa-apa karena token teman-teman dikunci di dalam protokol itu dan tidak bisa digunakan untuk apapun juga, kecuali teman-teman menarik kembali staking tersebut, baru token teman-teman bisa digunakan kembali. Nah, liquid staking itu berbeda. Liquid staking, walaupun teman-teman melakukan staking di suatu protokol, maka protokol tersebut akan memberikan token sebagai pengganti token tersebut. Contohnya, jika teman-teman staking token Ethereum, bisa di Lido Finance akan memberikan token STETH untuk teman-teman. Nah, token STETH tersebut bisa teman-teman gunakan di protokol yang lain untuk di staking kembali untuk mendapatkan uang lagi. Itulah makanya disebut liquid staking. Token Ethereum yang teman-teman staking mendapatkan STETH bisa teman-teman staking lagi di protokol kedua. Jadi keuntungannya berkali-kali lipat. Itulah arti dari liquid staking. Nah, saat ini Lido Staking merupakan protokol liquid staking terbesar di Ethereum. Jadi jika sampai core developernya tersebut menyarankan untuk menjual Ethereum, maka tekanan nilai Ethereum untuk semakin menurun itu cukup besar. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Dalam jangka pendek, Ethereum kemungkinan masih akan turun cukup dalam, tapi untuk jangka panjang mendekati the merge hard fork dari Ethereum 2.0, ketika sudah mendekati tanggal tersebut, Ethereum akan kembali naik cukup signifikan. Jadi harus untuk short term trading, teman-teman harus berhati-hati. Untuk long term trading, teman-teman tidak perlu takut, Ethereum pasti akan naik. Selanjutnya, informasi dari Bitcoin. Bitcoin Mega Whales sedang pesta berbelanja Bitcoin. Sentimen yang merupakan alat analisa mata uang kripto menunjukkan bahwa tren yang pada saat ini terjadi di Mega Bitcoin Whale adalah Mega Whale sendiri. Arti dari Mega Whale sendiri arti dari Mega Whale sendiri adalah address yang telah hold lebih dari 10.000 Bitcoin, lebih dari 10.000. Dari laporan terakhir dari Sentimen menunjukkan bahwa saat ini whales tersebut telah mengontrol 12% dari total supply Bitcoin. Di 20 minggu terakhir telah menjadi hari-hari yang penting bagi para mega whales untuk mengakumulasi aset Bitcoin, di mana mereka telah mengakumulasi lebih dari 12,8% dalam kurun waktu tersebut. Jadi saat teman-teman semua ketakutan untuk membeli Bitcoin, para mega whales tersebut sudah berpesta belanja-belanja Bitcoin. Mereka tidak takut karena masa depan Bitcoin sangat cerah. Baik, untuk informasi selanjutnya adalah Bitcoin adalah mata uang kripto yang paling aman di dunia. Mengapa disebut paling aman di dunia? Karena jumlah kehilangan akibat hack di dunia blockchain itu cukup tinggi. Di Ethereum telah dapat 4 miliar hacking. Di Binance Smart Chain 784 juta, Solana 395 juta, Avalanche 107 juta, Phantom 83 juta, dan lain-lain. Bayangin,
semua koin pernah mengalami hacking. Satu-satunya yang tidak pernah mengalami hacking adalah Bitcoin. Selanjutnya, informasi mengenai Bitcoin adalah dari target-target untuk level-level yang harus diperhatikan oleh teman-teman, yaitu Bitcoin price saat ini adalah kurang lebih di 29.31.000, sedangkan di MA 2 tahun itu targetnya adalah di 35.000, MA moving average 3 tahun di 26.000, moving average 4 tahun adalah di 21.000. Harga yang mungkin paling cocok itu adalah kurang lebih saat ini di 23.000. Jadi menurut informasi dari analisa ini, token Bitcoin ada kemungkinan masih bisa turun dengan paling rendah di 21.000. Nilai yang perlu diperhatikan. Sedangkan mungkin harga rata-ratanya adalah di 23.000. Untuk nilai tertinggi di 35.000. Jadi range tersebut Bitcoin masih akan tetap naik turun. Ketika sudah menyentuh nilai 35.000, ada kemungkinan akan dipush oleh para bandar ataupun whales untuk turun ke sekitar paling rendah di 21.000. Jadi angka-angka ini harus selalu teman-teman perhatikan jika teman-teman ingin melakukan trading Bitcoin. Baik, sekian informasi dari saya. Bagi teman-teman yang merasa informasi ini sangat berharga, mohon untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya teman-teman supaya tidak ketinggalan berita untuk kesempatan cuan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video yang akan datang.